Welcome to the Let's go baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini gue mau cerita sedikit tentang Cibingbin. Apaan tuh Cibingbin? Ini terjadi tepatnya di tanggal 5 Juni 2022. Nah, sebelumnya itu mungkin sekitar 2 minggu ke belakang ya, dari 5 Juni 2022 itu gue lagi kangen banget sama alam. Bukan alam orang, alam beneran, lingkungan alam ya. Nggak tahu kenapa, kayak nggak tahu, kangen banget aja, pengen lihat banget gitu. Nah, itu juga karena mungkin gue juga karena gue kangen gitu ya, gue jadi suka lihat-lihat beberapa film dokumenter yang kaitannya sama alam gitu ya. Contohnya waktu sebelumnya tuh gue nonton Before the Flood-nya Leonardo DiCaprio. Terus selanjutnya gue juga sempat nonton Free Solo-nya si Alex Honnold. Terus juga gue nonton di Netflix tuh beberapa series dari Our Planet-nya yang intinya tuh tentang alam semua tuh keren-keren banget sih. Jadi bikin gue makin kangen banget sama alam gitu. Nah, karena itu gue tuh pengen banget ke alam gitu, pengen naik gunung, terus I don't know, kangen aja gitu. Terus gue sempat juga sebelum tanggal itu gue ngajak temen-temen gue gitu untuk ayo curug gitu, tapi pada nggak mau gitu karena takut lah hujan lah, tenggelam dan segala macam gitu. Akhirnya karena gue pengen banget dan menurut gue udah nggak tertolong, bentar lagi gue ujian sejak tanggal 5 Juni itu, seminggu ke depannya, jadi kayaknya nggak ada waktu lagi ke depannya. Jadi gue putusin oke, gue akan solo trekking untuk entah kemana sih, gue nggak tahu mau kemana, yang penting gue pengen ke alam aja gitu. Ya udah, akhirnya ini juga prepare dadakan banget sih. Akhirnya gue memutuskan untuk gue akan ke alam tuh kayaknya malamnya, bukan kayak malamnya, kayak paginya gitu deh. Karena malamnya kayak gue niatnya pengen malam maraton gitu, bukan maraton, half maraton sorry, dari Jakarta Bekasi. Tapi nyata kayak aduh gue bosan ngeliat kota. Akhirnya gue prepare lah untuk ke alam. Nah, yang terdekat dari Jakarta, which is tempat gue tinggal, adalah ke Sentul gitu. Jadi di Sentul itu ada kawasan namanya wisata Gunung Pancar. Nah di sana tuh ada banyak bukit gitu-gitulah. Ya bukit, entah gunung bukit, nah itulah pokoknya. Ya masih suasana hutan gitu. Nah gue prepare H-1 gitu, cuman gue beli ke warung, beli gula merah. Karena waktu pengalaman gue sempet naik itu nanjak, gue disuruh beli gula merah kan misalkan, karena itu ngeboost banget kan tenaga kita. Terus pagi-pagi gue masak nih Indomie seleraku, biawa. Terus juga malamnya tuh gue ada acara, terus gue ngebungkus pisang gitu. Pisangnya gue bawa buat sarapan. Terus tentunya baju, buat ganti baju, jas hujan. Terus gue, karena gue nggak punya barang-barangnya, alat-alat buat trekking, jadi gue pakai tas kuliah gue sama sepatu kuliah gue. Tapi sebenarnya tas kuliah gue itu adalah tas trekking sih. Jadi alhamdulillah gitu. Sepatu gue sepatu lari, sepatu ultra gitu. Dan ya udahlah, gaskan aja. Akhirnya gue jalan tuh, gue cari di Google Maps. By the way, gue sebelumnya pernah camping sebelumnya di kawasan itu, tapi treknya tuh trek kebalik. Jadi gue nggak tahu itu start dari mana dan berhentinya tuh di kawasan wisata hutan pinus itu gitu. Hutan pinus, dimana ini gue mau start dari situ. Jadi trek gue tuh reverse gitu. Waktu gue camping tuh gue nggak sempat berenang karena cuma ngelewat doang, karena ngejar waktu dan segala macamnya lah. Jadi gue pengen banget berenang saat itu. Ya udah, gue start lah. Nah gue berangkat dari rumah naik motor ke Sentul. Itu sekitar 1,5 sampai 2 jam I think. 1,5 sampai 2 jam sampai lah gue di Sentul. Itu sampai gue sekitar jam 10, setengah 11 gitu. Wah gila sih, refresh banget ngeliat hutan pinus. Wah nggak tahu, rasanya kayak lepas aja gitu.
ngeliat hutan pinus kayak gitu. Terus gue parkir dan sebenarnya gue nggak tahu mau kemana. Yang pasti gue cuma pengen lihat alam aja, trekking lah pokoknya, jalan-jalan. Gue nggak tahu mau kemana, ntar balik lagi ke motor udah pulang gue gitu. Jadi gue nggak tahu kemana, mau masuk ke hutan, lari ke hutan, pergi ke pantai, enggak lah. Itu mah ada apa dengan cinta. Iya pokoknya ini gue pengen masuk hutan, gue pengen lihat hutan dan real hutan. Di situ ya udah pengen ngerasain itu aja, dan sebenarnya ada pengenan juga pengen berenang gitu, tapi gue nggak tahu juga treknya tuh ke berenang tuh lewat jalur yang mana, karena kayak waktu itu gue camping tuh jauh gitu loh. Jadi ya udahlah gue masuk aja gitu. Nah gue turun, gue parkir motor, terus gue siap-siap jas hujan, segala macam. Udah deh gue jalan dan di kawasan wisata Gunung Pancar tuh masuknya waktu itu berapa ya, 7,5 ya, 7.500. Gue ke toilet dulu, gue jalan ke atas, nggak tahu sih mau kemana, karena which is itu tempat foto-foto sebenarnya yang di pinggiran jalan. Cuman gue ini main masuk-masuk ke hutan. Akhirnya gue jalan beberapa kilo naik ke atas. Nah di situ gue ingat tuh ada trek masuk ke hutan, itu lewat rumah kayak villa gitu. Gue masuk lah ke situ. Nah di situ by the way ada anjing-anjing penjaga gitu. Gue takut sih karena gue takut. Gue ngambil batu gitu, gue pegang batu di dua tangan, jaga-jaga kalau mereka tuh ngedeketin gue akan timpuk pokoknya. Melakukan apapun yang gue bisa, karena ini pertama kalinya gue masuk hutan sendiri gitu kayak, dan nggak tahu mau kemana ya. Jadi ya udah gitu. Terus juga by the way sebelumnya gue ketemu monyet liar gitu. Wah itu seru banget sih. Monyetnya pas ngeliat manusia tuh kan takut gitu, tapi ada satu monyet yang kayak dia tuh ngetes kita gitu, kayak dia gitu ngeliat kayak gitu, terus kayak berusaha ngeliatin kita. Karena gue pernah dengar tipsnya kalau ketemu hewan-hewan liar tuh jangan kita nunjukin ketakutan kita, tapi justru kita tuh harus berani gitu. Jadi gue teriakin, wah dia takut. Monyet mau ngerjain manusia ya kan gitu. Terus ya udah gue ikutin track aja tuh, reverse dari track gue camping. Cuman gue nggak begitu ingat sebenarnya karena udah agak lama, dan ya udah gitu waktu itu bareng-bareng juga kan jalan. Nah ternyata di tengah jalan tuh gue nemu pelang gitu. Yang satu itu ke arah namanya Bukit atau Gunung Panisan atau Pinisan gue lupa. Satu lagi ke arah namanya Curug Cibingbin. Nah karena gue pengen berenang, wah kebetulan nih Curug Cibingbin, gue ikutin aja. Dan di situ kalau nggak salah tertera juga sekitar 4,7 km jaraknya dari pelang itu ke Curug Cibingbin. Ya udah gue ikutin. Dan by the way gue tuh hobi lari ya, gue suka lari. Jadi gue kira tuh 4,7 km ya 4,7 kilometernya lari gitu. Berapa sih paling ya setengah jam gitu ya, setengah jam sampai 45 menit gitu kalau buat lari di pace biasa. Ya udah let's go aja gitu. Ya gue jalan dan ya memang trekking tuh nggak seperti lari ya, yang treknya tuh kayak datar terus bisa cepet segala macam ya. Ini kan masuk ke dalam hutan, terus naik turun, terus juga nggak bisa secepat itu, becek juga saat itu. Jadi ternyata lebih lama ya dari itu. Gue expectnya kayak iya sore gue udah bisa balik lah gitu. Terus jadi gue jalan aja ikutin terus. Dan ternyata jeng hujan dong di tengah jalan. Gue kayak di dalam itu udah agak rada jauh di dalam, kayak gue nggak tahu ini harus disebut hutan atau enggak, tapi gue merasanya hutan gitu. Di dalam hutan hujan, waduh. Gue langsung pakaiin tas gue jas hujannya, tapi guanya enggak karena hujannya masih tipis-tipis gitu. Wah, tapi ya kayak ngeri-ngeri sedap juga gue di dalam hutan tuh hujan. Ya udah gue jalan, dan tapi itu refresh banget sih, gue nggak bohong. Ini gue coba tunjukin beberapa foto sama videonya. Gue nggak banyak ambil foto dan video karena gue nggak bawa kamera yang proper. Ya refresh banget. Biasanya kita di kota terus ngeliat alam tuh, tanahnya yang blok-blok gitu, terus
pohon-pohon yang hijau, terus suaranya yang hening, cuma suara binatang-binatang gitu, gue nggak tahu binatang apa, pohon yang hijau, terus udaranya, wah masya Allah banget dah, viewnya, wah keren banget sih, keren banget. Meskipun hujan, terus kayak gue ngerasa lepas aja gitu, nggak terkekang dengan apapun meskipun di tengah hutan. Wah seru banget sih. Dan gue ketemu beberapa orang yang lagi trekking, dia bapak sama anak atau abang sama adik gue nggak tahu, orang Chinese gitu, dan wah mereka kok kayak santai banget gitu. Terus gue jatuh beberapa kali, buk, wah, belok gitu kan kena tanah, jalan lagi, jatuh lagi, wah gue pikir bahaya nih, kayak hujan makin kencang. Udah gue jalan terus banyak belokannya, tak belok kanan kiri gitu. Gue lupa belokannya kayak gimana, kemana, tapi gue ingat-ingat aja gitu, karena gue bukan orang yang bagus secara spasial ya. Gue bagus alhamdulillah secara visual gitu, jadi gue akan ingat kalau gue ngeliat jalan itu, oh gue tadi tuh belok kiri, gue tadi belok kanan, tapi gue nggak bisa ngebayangin gue tuh tadi sekarang posisinya di mana dibandingkan posisi gue saat berangkat. Gue tuh udah nggak tahu, yang jadi gue patokan ya udah ntar kalau gue balik gue tahu belok kemana gitu. Terus juga ada bekas-bekas pilok gitu, setahu gue kalau bule-bule trekking gitu dia suka milok-milok jalan gitu. Jalan kok nggak nyampe-nyampe ya, 4,7 kilometernya hutan tuh beda sama 4,7 kilometernya lari di kota ya. Terus ya udah jalan terus, belok kiri, terus naik turun, wah seru banget sih. Tapi seru, tapi rada takut juga, gue takut nyasar di tengah hutan pertama kali dan gue sendiri. Tapi ya udahlah jalan terus. Dan wah ternyata gue ketemu sungai, meskipun kecil gitu, gue udah senang banget nih ketemu sungai. Gue cuci muka di sana, terus basahin kepala lagi gitu, wah itu seger banget sih. Dan ya memang enaknya istirahat tuh setelah lelah ya. Enaknya ngerasain airnya yang dingin tuh setelah kayak badan kita tuh panas karena keringetan gitu. Wah itu seru banget. Seru banget. Terus gue ngelanjutin jalan lagi. Dan nih gue tunjukin, ini indah banget nih. Mungkin ini gak tergambar sih, tapi saat gue ngeliat, wah indah banget. Gue relief banget kayak ngeliat gunung, terus di depan gue ada sungai, belakang gue kayak hutan gitu. Wah relief banget, dan gue sendirian doang. Itu relief banget, beneran gak bohong. Terus gue jalan ke sungainya, karena gue tadi udah lumayan basah, kotor belok gitu. Gue masukin lah sepatu gue ke dalam sungai, karena gak dalam gitu, cuma sebetis gitu doang, semata kaki sebetis. Terus lo tau gak sih rasanya kayak The Revenant. Kayak lo nonton film-film lagi jelajah ke hutan ketika lo pakai sepatu terus jalan di sungai gitu, klub gitu suara kaki lo. Gitu gak sih? Gue ngerasa Leonardo DiCaprio waktu di The Revenant. Wah itu seru banget, gue relief banget, gue teriak di sana. Terus wah, ini masih jalan ke arah Curug Cibingbin ya, which is gue belum sampai ke Curug Cibingbin. Dan ketika gue ngeliat kayak gunung gitu hijau semua, terus sungai, gue tuh inget ayat Al-Quran ya. Apa ya, kalau nggak salah tuh di Ali Imran ya. Qul a'unabbiukum min khair Qul a'unabbiukum min khairum min dzalikum, gue lupa. Lilladzina taqaw jannatun 'inda rabbihim tajri min tahtihal anhar wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirum bil ibad. Intinya di tengah-tengah ayatnya tuh dijelaskan bahwa untuk orang-orang yang bertakwa itu disediakan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wah kacau, gue ngeliat ini aja tuh udah indah banget men. Brody, ini indah banget, percaya sama gue. Gimana kita ngeliat surga ya? Ya gue ngeliat itu tuh kayak
wah relief banget lah, pokoknya lepas banget. Lihat sungai yang ngalir, suara airnya, terus ngeliat gunung yang gagah gitu, ijo, pohon-pohon, angin yang menerpa, hujan yang udah reda tapi masih ada angin-anginnya gitu. Itu relief banget sih. Terus ya udah gue lanjut jalan. Dan gimana surga ya, kayak katanya kan indahnya surga tuh nggak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah didengar oleh telinga, bahkan nggak bisa terbesit sama hati seindah-indahnya kita membayangkan. Wow. Akhirnya gue lanjut dan wow. Dan akhirnya gue tiba di gerbang Curug. Dan oh iya, kalau kalian mau wisata langsung ke Curugnya, setahu gue bisa. Jadi parkir dekat Curug itu udah ada jalan nggak jauh. Nah karena gue trekking dari entah berantah dan gue nggak tahu tadi mau ke Curug, ketemu teman-teman baru di anak-anak Bogor itu. Dan alhamdulillah mereka juga nggak niat mau ke Curug, tadinya kata lagi nongkrong di Sentul. Terus yaudah gabut ngapain nih, Curug yuk. Mereka jalan ke Curug dan gue ngobrol lah sama mereka gitu. Mereka stylenya rapi-rapi gitu guys. Sepatunya sepatu mall, terus pakai kemeja gitu-gitu. Dan kan gue nih udah basah-basahan pakai kaos warna biru, celana training, jaket hijau gitu. Terus gue ngobrol lah sama mereka, ternyata mereka juga refreshing gitu. Dan bayar Curug Cibingbin itu 20.000 totalnya, 15.000 untuk masuknya, 5.000 untuk perawatan kalau nggak salah. Ya gue bayar dan worth it sih, alhamdulillah. Di dalamnya tuh bersih gitu, ada orang-orang jualan, terus ada musola. Di situ baru gue nyampe tuh pas banget ketika zuhur. Jadi kita sholat dulu. Gue pas banget atau pokoknya deket-deket zuhur lah gitu. Gue sholat dulu di sana bareng-bareng mereka nih, teman-teman gue. Ada banyak kalau namanya, nanti coba gue jelasin. Sholat bareng mereka, alhamdulillah banget ketemu teman buat sholat. Terus musolanya bersih gitu loh. Dan kalian tahu nggak sih kalau ke tempat-tempat lembab gitu biasanya sejadahnya tuh yang bau gitu lah, bau kaki lah, bau lembab gitu. Ya nggak sih, tuh nggak nyaman banget. Tapi di Curug Cibingbin ini alhamdulillah bersih banget gitu. Iniannya, musolanya nggak kerasa yang bau-bau gitu. Dan gue bersyukur banget sih. Dan gue ngerasa worth it untuk bayar 20.000. Keren abang-abangnya, mantap. Mantap. Nah udunya juga langsung air dari alam kan, itu dingin dan enak banget, seger banget. Setelah gue keringetan tadi kan, wah kacau, seru banget. Yaudah akhirnya gue sholat sebareng mereka. Gue nggak ganti baju, masih yang kayak rada basah demek gitu, nggak apa-apa, yang penting kan nggak najis ya. Sholat dan nah ternyata Curug Cibingbin ini nggak cuma satu curug, jadi ada 3 tingkat gitu. Curug Cibingbin, terus ke atasnya lagi kalau nggak salah Curug Dua Perjaka, dan paling atas tuh katanya paling bagus tuh Curug Ngumpet namanya. Nah karena di 5 temen gue yang baru ini, salah satunya tuh adalah tour guide gitu, tour guide lokal. Jadi dia ngajakin ayo ke atas aja gitu. Ya udah yuk kita gas ke atas dan naik gitu dari Curug satu ke Curug lain. Naiknya ada muter gitu, pegangan tali, terus naik ke batu-batu, ketemu Curug yang kedua itu Curug Dua Perjaka. Tapi gue belum mau mandi di sana, naik lagi ke atas. Naiknya rada curam sih, ketemu batu-batu gitu, tapi nggak yang susah banget gitu sih, bisa naik. Dan akhirnya nyata ada beberapa orang juga lagi trekking sampai sana, orang Jakarta kayaknya. Nah akhirnya sampai deh gue Curug gitu, wah langsung dah gue tuh masuk ke Curugnya, lepas sepatu masuk, wes seru banget sih, seger banget. Itu udah kayak puncak Curug gitu, namanya Curug Ngumpet. Nggak gede Curugnya, kalau di foto tuh biru banget gitu, tapi waktu itu entah gue kurang panas atau gimana, nggak terlalu yang biru gitu sih, tapi relief juga gitu, dingin. Mantap. Mereka juga, dan mereka kebanyakan foto-foto sih teman-teman gue ini, guanya aja yang mandi. Dan di sana kan udah terlanjur basah ya. Terus gue bawa bekal kan dari rumah, gue masak mie tadi, Indomie seleraku itu, gue makan mie di Curug. Terus gue bawa beberapa snack, gue makan di sana. Dan kita foto-foto. Ya seru banget. Wadidaw. Dan gue sangat menyarankan sih kalau kalian pengen relief gitu, kalian tinggal datang aja sih sekitaran
Sentul Bogor gitu banyak daerah wisata yang seru abis. Terus lanjut kita pulang deh. Gue tadi pengen trekking lagi, balik ke jalur trekking gue, tapi waktu tuh udah sore gitu, udah mau asar gitu lah. Gue takutnya kayak kalau jalan karena rada lama ya jalannya, itu keburu maghrib dan ya nyampe kan gue harus OTW lagi ke Bekasi atau Jakarta sekitar 1,5 sampai 2 jam juga, takut macet juga. Jadi mereka nawarin yuk bareng kita aja ya. Wah seneng banget dong gue. Jadi enak. Akhirnya gue mampir ke salah satu rumah. Nah oh iya by the way teman-teman gue tadi namanya siapa aja? Dari paling kiri ada namanya Wildan. Terus ini Zaki, dia anak IPB nih Zaki. Terus ini gue asik. Terus siapa lagi ya? Ini Albani. Satu lagi Muksin. Yoi. Satu lagi yang motoin ini tour guide-nya. Kita mampir ke rumahnya, makan cemilan bentar, terus gue dapat oleh-oleh gitu. Oleh-oleh pisang. Coba datang gratis. Maksudnya bayar curugnya doang, tapi dapat teman baru, terus dapat oleh-oleh pisang, terus gue dianterin naik motor sampai parkiran motor gue. Insya Allah sih baik banget, semoga Allah balas mereka sih. Terus udah kan ya, akhirnya gue baliklah ke Jakarta gitu, ke Bekasi dulu, gue ke rumah tante gue karena adik gue ulang tahun saat itu. Nah itu intinya seru banget sih cerita hari itu, meskipun kayak cuman sederhana doang sehari pagi sampai sore. Pelajaran yang bisa gue ambil pertama itu just be brave sih kalau lo mau sesuatu gitu. Kadang tuh gue suka mikir lagi kayak aduh nanti gimana ya, nyasar gimana ya, ntar capek gimana ya, ntar kalau gini gitu gimana ya. Enggak tuh, ketika dijalanin, ketika dilakuin justru dapat itu semua gitu ya, dapat hiburan, relief ke alam, terus dapat teman-teman baru, dapat oleh-oleh, terus dapat pengalaman baru. Dan gue bangga sama diri gue yang seberani itu gitu. Seru banget. Jadi buat kalian, buat gue juga ya terus berani aja gitu untuk mulai sesuatu yang baru. Kadang tuh memang ragu ada di awal, tapi ragu tuh bukan untuk diikuti tapi untuk dilawan. Karena ketika kita berhasil untuk melawannya, akan ada banyak kejutan indah buat kita. Oke, sekian dari gua, sampai jumpa mungkin di kesempatan berikutnya. Thank you udah mau dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.